Arkas, nyaman merencanakan, aman melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan Arkas. Nah, jadi Bapak Ibu di sini Arkas sudah ada yang namanya pembaruan ya. Jadi apa saja pembaruan itu dan di mana letaknya bakal kita bahas di video ini. Nah, jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa baca ataupun bisa melihat ya berita pembaruan ini di webnya Arkas ya. Ketik aja di Google itu Arkas, nanti Bapak Ibu akan menjumpai link yang paling atas. Klik aja di bagian ini. Nah, jadi setelah Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu akan membaca di bagian yang namanya unduhan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan yang namanya penghapusan aplikasi, pindah laptop dan sebagainya, itu dimulai dari aplikasi yang terakhir ya. Nah, kemudian Bapak Ibu klik di bagian unduhan, nanti Bapak Ibu pilih di bagian unduh Arkas 4 ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pindah aplikasi ataupun pindah laptop dan sebagainya, ingin install ulang, pastikan menginstal itu dari versi terakhirnya ya. Nah, kemudian di sini kita akan bahas terkait dengan versi aplikasi Arkas 421 ya. Nah, jadi di sini ada beberapa penyempurnaan terkait dengan Arkas 421. Yang pertama itu terkait dengan penyesuaian pada laman penatausahaan agar satuan pendidikan dapat mencatat penerimaan dana sesuai dengan kondisi pada markas. Nah, jadi kemarin ya ada sedikit bug di mana satuan pendidikan itu ketika dia melakukan konfirmasi di pos salur itu tidak sesuai penerimaannya. Nah, jadi ada yang beberapa sekolah itu dia mendapatkan 2 kali penerimaan ya. Jadi di sini dia bisa melakukan hal tersebut. Nah, kemudian ada lagi di poin kedua, penambahan input fitur perbarui data BKU berupa informasi dan aksi. Nah, jadi ketika nanti Bapak Ibu melakukan yang namanya pembaruan di dalam aplikasi Arkas di bagian penatausahaan, nah di sini ada yang namanya tombol perbarui data BKU. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan tombol ini untuk apa saja dan gunanya itu apa saja ya. Nah, jadi Bapak Ibu setiap sudah melakukan yang namanya close BKU, jangan lupa untuk klik di bagian data BKU ini ya. Karena untuk apa? Karena supaya dia terbaca ke dalam aplikasi Markas yang selanjutnya itu terrekap ke dalam pos salur ya. Nah, jadi Bapak Ibu banyak sekali kemarin yang bertanya juga tentang ini. Kenapa saya sudah tutup BKU Pak Mun tapi tidak terbaca ke pos salur, dan sebaliknya tanggal saya tutup pos salur dengan yang tanggal saya tutup BKU dengan pos salur itu tidak sama di pos salur karena mereka tidak klik di bagian perbarui data BKU tersebut. Nah, jadi di data perbarui BKU nanti akan ada beberapa notifikasi yang Bapak Ibu terima, dan aksinya itu ya ataupun yang harus Bapak Ibu lakukan mengalami penyesuaian pencatatan. Nah, jadi termaksud dengan penerimaan dana ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di poin ketiga ini, penyesuaian pada laman penatausahaan isi detail pembelanjaan tahap 1 kolom MPWP agar satuan dapat mengisi NIK jika sudah dilakukan pemadanan. Nah, nanti kita akan lihat Bapak Ibu di bagian isi detail pembelanjaan di bagian penatausahaan ya. Nah, di bagian detail pembelanjaan ya, ini akan ada yang namanya nanti PWP ya, kolom MPWP agar satuan pendidikan dapat mengisi NIK ya jika sudah dilakukan pemadanan pada kolom tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu untuk saat ini ya per Juli itu sudah sah terkait dengan MPWP dengan terintegrasi ke NIK-nya. Nah, jadi Bapak Ibu bagi yang mungkin belum MPWP-nya dipadankan dengan NIK ataupun ini ya, itu silahkan dulu dilakukan ke kantor pajaknya. Apabila mungkin NIK dengan MPWP tidak sama dan sebagainya ya, mungkin ada 2 NIK dan sebagainya, itu diperbarui dulu ke kantor pajaknya ya. Nah, kemudian di poin 4 itu penambahan validasi maksimal 500 karakter pada bagian penganggaran. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu ketika kita mengisi di kolom penganggaran ya, di bagian kolom uraian itu ada penambahan 500 karakter. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu mencatat yang namanya kolom uraian ya, di bagian uraian
di bagian ini itu tambah lagi ya, maksimal itu 500 karakter ya, karena ada yang membuat itu panjang ya. Jadi usahakan Bapak Ibu ketika mencetak di bagian penganggaran ataupun di perencanaan nanti, kalaupun uraian itu tidak ada dalam sistem, mohon di Bapak Ibu tuliskan dengan singkat tapi jelas ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita akan lakukan bagaimana cara melakukan yang namanya update-nya ya. Jadi kita buka aplikasi Arkas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di bagian ini, di bagian penganggaran, klik aja di bagian penganggaran ataupun di bagian perbarui aplikasi, itu sudah ada notif di mana sudah ada versi terbaru ya, sudah ada versi terbaru. Boleh Bapak Ibu klik di bagian penganggaran, kemudian Bapak Ibu klik di sini. Boleh Bapak Ibu klik di bagian perbarui aplikasi, kemudian klik di bagian perbarui aplikasi. Nah, kalau saya itu lebih kita sarankan ya, itu Bapak Ibu klik di bagian tombolnya sendiri, karena ada tombol di mana kita melakukan perbarui aplikasi. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu ketika melakukan yang namanya perbarui aplikasi, pastikan koneksi internetnya terlebih dahulu tersambung ya, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik di bagian perbarui aplikasi. Nah, jadi ini prosesnya itu membutuhkan internet. Nah, kemudian kita klik di sini dan versi terbaru sudah tersedia, klik lakukan perbarui aplikasi. Nah, jadi cukup simple ya Bapak Ibu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu tidak bisa melakukan pembaruan aplikasi secara online seperti ini, maka Bapak Ibu silahkan menggunakan yang namanya versi installernya ya. Nah, jadi ketika koneksi internetnya seperti ini, misalkan, nah ini ada gangguan dan sebagainya ya, misalkan naik seperti ini, tidak tidak penuh, tidak berhasil dan sebagainya, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah yang pertama Bapak Ibu close ya proses ini ataupun matikan internetnya ataupun bagaimana. Intinya Bapak Ibu ini karena koneksinya seperti ini, tapi kalau memang nanti Bapak Ibu tidak berhasil melakukannya dari sini, maka Bapak Ibu boleh mengunduh di bagian ini ya. Nah, lihat dulu antara bitnya berapa ya, sudah saya bahas di video cara menginstal Arkas ini. Bapak Ibu ketika melihat bit itu klik aja di bagian folder seperti ini, kembali ke bagian disk PC ataupun di bagian ini ya, kemudian klik properties. Nah, nantinya di sini Bapak Ibu akan melihat berapa bit laptopnya ya di bagian ini. Nah, ini dia sistem tipe, jadi berapa bit. Kalau 64 bit maka gunakan installer yang 64 bit. Kalau 32 bit digunakan installer yang 32 bit. Nah, kemudian nanti kita kembali lagi ke aplikasi Arkas. Ini berjalan tapi agak mentok-mentok dikit ya. Jadi kita sabar dulu ya Bapak Ibu hingga prosesnya itu 100%. Nah, jadi kalaupun nanti Bapak Ibu tidak bisa melakukan pembaruan melalui aplikasinya itu sendiri, silahkan nanti langsung menggunakan versi installernya ya 4.21 ya, itu dirilis di tanggal 4 Juli 2024. Oke Bapak Ibu, kalau gagal seperti ini ya, misalkan gagal ya, kita coba lagi karena sedikit lagi tadi prosesnya. Nah, jadi kalau prosesnya sudah tinggal 5 dan tidak juga berhasil ya Bapak Ibu, naik seperti ini, maka jalan alternatif yang lainnya ya, Bapak Ibu boleh close aplikasinya dulu. Hal ini ya jangan sampai crash ya Bapak Ibu, jangan sampai aplikasinya nge-crash ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah melalui ini pastikan koneksi internet stabil, tapi kalau proses ini gagal seperti yang saya ulangi tadi, itu silakan nanti Bapak Ibu gunakan yang versi installernya ya, itu tidak apa-apa. Nah, jadi kita tunggu dulu. Kalau ini gagal, bakal kita pakai yang versi installer. Kita gagal, oke, kemudian kita close aplikasinya nih. Kita close aplikasinya, kita download yang versi installernya ya, kita unduh dulu buku panduannya, kemudian kita install yang versi installernya ya. Nah, jadi kita download, setelah kita download baru kita installnya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu mengalami masalah seperti yang saya hadapi ini. Nah, jadi kalau tidak berhasil langsung saja pakai yang versi installernya ya. Oke, ini prosesnya sudah selesai ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu open aja
ya programnya ataupun installernya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu klik yes ya untuk menginstal aplikasi Arkas 4.21 ya. Jadi kalau tidak berhasil silakan nanti gunakan saja versi installernya ya. Nah, kemudian next aja, kemudian tunggu hingga prosesnya selesai dan pastikan itu operasi sistem Windows-nya itu yang 8 ke atas ya Bapak Ibu. Jadi tidak disarankan lagi yang 8 ke bawah. Bahkan lebih saya sarankan kalau Bapak Ibu sudah menggunakan yang namanya Windows 11 ya. Oke, ini prosesnya sudah selesai ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu launch Arkas, artinya kita jalankan aplikasi Arkasnya. Pembelanjaan misalkan ini. Nah, ini dia ya. Ini cukup bagus ya Bapak Ibu, karena di versi 4.21 ini kita tidak bisa melakukan namanya pembelanjaan. Nah, jadi sampai kita melakukan yang namanya konfirmasi di Bosalur dulu, baru kita bisa melakukan yang namanya buka BKU Juli ya. Jadi kemarin itu kita bisa buka di Juli kan. Nah, jadi di versi ini tidak bisa kita lakukan penambahan karena kita belum melakukan yang namanya belum kita aktifkan BKU itu kan. Sebelum kita aktifkan BKU itu kan ada yang namanya konfirmasi Bosalur ya. Nah, jadi kita lakukan yang namanya konfirmasi itu dulu. Ketika kita sudah konfirmasi ke sana, kemudian nanti setelah menerima dana, kemudian kita lakukan yang namanya tambah pembelanjaan. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk saat ini. Oke, mungkin Bapak Ibu demikian ya terkait dengan video cara melakukan pembaruan aplikasi Arkas. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu bisa mengerti terkait dengan apa yang saya sampaikan. Jadi yang penting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menutup BKU ya, sudah selesai ya, baik per bulan dan per tahapan, jangan lupa untuk klik di bagian perbarui data BKU. Sebenarnya ini bukan tombol sinkron, tapi lebih kepada tombol di mana menyesuaikan antara platform yang di Bosalur dengan yang di Arkas. Nah, jadi terkadang kita menerima di Bosalur kita konfirmasi sekian, dana yang kita realisasikan sekian, sehingga ketika ini bentrok ya ataupun jodohkan ataupun disamakan itu tidak sama Bapak Ibu. Nah, sehingga inilah fungsi daripada tombol ini ya. Jadi sudah kita bahas kemarin. Jadi Bapak Ibu itu saja sih pesan saya untuk di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalaupun Bapak Ibu kurang mengerti dengan apa yang saya sampaikan, boleh Bapak Ibu komen ya di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.